satu masalah kan antara Pak Hotma dengan Pak Hotman, ya, itu yang dilaporkan ke Pradi, ya kan. Sedangkan sekarang ini yang di samping itu saya juga menangani urusan bagaimana saya berupa memediasi antara Ibu Desire dengan Pak Sitompul, Pak Hotma, ya. Jadi ada dua nih persoalan yang di Pradi dan juga persoalan yang internal mereka. Nah, jadi upaya yang terbaik yang ingin saya lakukan adalah, karena saya melihat akar masalahnya ini kan adanya persoalan perceraian, rencana perceraian, ya, antara Ibu Desire dengan Pak Sitompul. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu misalnya. Nah, saya sebagai mediator, ya, kebetulan saya sudah bertemu dengan Ibu Desire, saya juga sudah bertemu dengan Pak Hotma, ya. Jadi di ruangan ini saya ketemu dengan Pak Hotma dan saya berupaya untuk mediasi mereka. Dan kebetulan mereka bersedia, ya, mereka bersedia untuk dimediasi. Walaupun mungkin syarat-syaratnya yang harus kita bicarakan dulu, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan penjelasan saya sekarang di sini, kedua belah pihak itu kalau boleh, ya, ceasefire dulu lah, gitu ya, istilahnya kalau dalam perang, ya. Artinya jangan dulu melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Ini harapan tuh, ya, supaya mediasi ini bisa berhasil. Tentunya saya sebagai mediator harus bersikap adil dan bertindak adil di tengah. Upaya yang ingin saya lakukan tentunya apapun sulitnya, betapapun sulitnya, saya akan berupaya juga apakah masih mungkin dilakukan rujuk di antara mereka. Ini pasti akan saya lakukan, ya. Tetapi kalau umpamanya hal itu pun tidak tercapai, paling tidak kalau toh harus berpisahnya itu kita cari jalan keluar terbaik. Kalau mengenai persoalan harta, saya kira kedua belah pihak ini nggak terlalu sulit menurut saya, ya. Ya, mereka kan sama-sama orang hebat, ya. Jadi nggak ada kesulitan menurut saya. Cuma mungkin, ya, karena udah terlanjur perkara ini menjadi sedemikian rupa, ya. Bayangkan dari perkara perceraian menjadi persetujuan di Dewan Kehormatan Pradi. Ini kan sudah meloncat ini. Seyogianya tidak perlu sejauh ini. Jadi mungkin sudah ada luka-luka, ya, damage, ya, kerugian yang timbul akibat ini. Nah, ini yang mungkin harus diselesaikan. Jadi harus kita rundingkan dulu mengenai hal ini. Nah, oleh karena itu harus saya katakan kepada teman-teman semua, dari beberapa pembicaraan saya dengan Ibu Desire, Bapak dan Pak Hotman, memang jalannya terjal. Saya harus katakan, jalan ini sangat terjal, Bapak. Tapi betapapun ini jalan yang terjal, kita tetap harus berupaya. Ya, terlanjur ini menjadi konsumsi publik, seharusnya kan tidak perlu. Ya kan, karena ini persoalan rumah tangga biasa. Karena sudah terlanjur konsumsi publik, saya juga berharap publik, teman-teman wartawan di sini ikut juga lah membantu agar berita-berita yang disampaikan itu juga tidak memperuncing, tapi juga membuat sejuk di antara mereka. Ya, teman-teman Pak Hotma, teman-teman Ibu Desire, saya himbau juga agar ikut juga. Siapa tahu ada cara yang terbaik bisa mendorong agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sendirinya. Jadi itu yang akan saya coba usahakan ini. Jadi bagaimana caranya kita menyerukan bahwa damai, peace, kedamaian itu adalah paling utama, ya. Jadi supaya, karena gini, yang paling penting mungkin kenapa harus bermediasi, ini paling penting, ya. Bukan soal hanya harta, bukan soal hanya cerai, tapi damage, ya, yang timbul selama ini. Bayangkan ada tuduhan perselingkuhan kiri dan kanan. Nah, kalau ini bisa damai, bisa dalam arti diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka tentunya itu bisa kita cover, gitu kan, kita bisa selesaikan bahwa isu itu mungkin tidak benar, yang ini tidak benar,
sehingga kehidupan mereka berdua akan menjadi baik gitu loh. Baik Pak Hotma, baik Desi, dalam kesehariannya nanti di kemudian hari akan lebih baik. Karena harus diingat, ini kan ada anak-anak, ya kan? Ya, jadi harus diutamakan penting, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi ada anak-anak. Jadi kalau itu bisa kita pulihkan kembali, saya kira mereka akan dapat hidup sejahtera kembali. Meskipun harus berpisah, tapi hidup dengan damai. Pernah menggugat seluruh bank di Wall Street Amerika. Saya pernah menggugat 100 lebih perusahaan dengan lawyernya begitu banyak. Menghadapi pengacara bagi saya itu hal biasa. Tapi dalam kasus ini tidak ada satu kata pun omongan saya yang salah. Tidak mencaci orang, tidak menghina orang. Ya, saya sih itu menganggap itu hal biasa, ya. Tapi saya tidak akan mundur. Justru kenapa mereka CEO begitu banyak pengacara? Lawannya Hotman Paris, gitu loh. Saya tidak menganggap Mas Sitompul itu seterus saya. Ya, saya tidak menganggap dia saingan saya. Karena bidang bisnis kami beda. Saya itu adalah perkara-perkara bisnis internasional dan konglomerat khusus bisnis ya. Ya, saya tidak pernah berhadapan dengan dia di pengadilan perdata. Jadi bukan saingan. Saya suka ketawa. Enggak, gue gak pernah bersaing sama dia. Dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan. Jujur ya, Lu Cinta Luna sih sebenarnya kaget banget. Waktu itu juga aku dikirimin juga dari linknya. Nah, awalnya kan linknya dari FYP TikTok tuh, udah terus banyak banget yang ngetek-ngetek Sibat. Nah, aku sebagai kakak ya, sebagai kakak yang baik, udah lama banget aku sama Sibat tuh udah klop banget. Aku tuh ngerti banget perasaan Sibat yang kayak sedih banget, kok kayak terpojok banget. Padahal yang aku tahu Sibat itu sama Lesti itu deketan, temen gitu loh. Ya jujur kalau aku pastinya akan selalu timnya Sibat, karena kan aku keluarga sama Sibat. Sibat nangis pun apa-apa kan curhat sama aku, ya begitu juga aku sedih pun, aku kemarin di karantina pun dia jenguk aku. Ya jadi kami tuh saling kompak, saling melengkapi. Kalau misalnya salah satu dari kami ada yang tersisa, ada yang tersakiti, ya kita siap maju. Di sini juga akhirnya semuanya udah clear, udah damai dari pihak Boy William juga, dari pihak Lesti juga, dari Chris sama Sibat. Sekarang juga udah fine-fine aja, dan sekarang dari pihak aku juga, aku minta maaf karena juga aku ikut-ikut gembar-gembor gitu atas apa yang terjadi kepada Sibat dan Lesti. Karena di sini kan posisinya aku sebagai keluarganya Sibat juga wajar dong aku ngebela gitu loh. Kalau misalnya posisinya aku yang digituin, aku juga pasti mencak-mencak tuh. Tapi kan sekarang udah clear, dan aku juga minta maaf ya atas apa yang kemarin ucapan-ucapan aku yang meronta-ronta itu tujuannya kan sebetulnya untuk melawak gitu kan. Pada intinya ya udah, kalau mau hancur-hancurkan suara aku aja. Nah di situ banyak fans-fansnya Dede Lesti bilang ngata-ngatain aku, jadi aku ya udah aku minta maaf deh, maaf nih besok udah bulan puasa loh, maafin aku ya. Ya saya kira nggak ada masalah apa-apa sih, semua ada baik-baik aja. Kemarin kan juga udah ada jelas terpampang di instastory masing-masing bahwa mereka udah ketemu kan, udah nggak ada masalah apa. Jadi juga kayak itu masalah sepihaknya, bukan hal yang mesti dibesar-besar. Masalah ini kan juga menjelang puasa, kita harus meminta maaf dengan siapa, karena kan kalian kita nggak tahu keluarga kita nggak tahu omong kita tuh nyakitin orang lain atau tidak kan. Menurut saya pribadi ya setiap orang punya hak melakukan apapun ya, cuma jika dan kita nggak bisa menganggap itu salah atau itu benar gitu, karena masing-masing orang kan itu salah benar dalam hal ini adalah relatif gitu, karena bisa aja orang banyak orang yang bisa aja menyalahkan Dede gitu dengan omongannya, bisa juga orang yang membela Dede. Jadi ya itu relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Cuma kita sebatas bahas ini doang. Jadi saya ya udah gitu, cuma masalah kecil gitu.
bangsa besar ya. Kita meminta maaf kan bukan berarti kita kalah, itu menunjukkan kebesaran hati kita. Ya pasti yang pertama saya support, dan Dede itu orang yang yang sosok yang kuat sebenarnya, jadi nggak tanpa harus kita kuatin, dia juga udah tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengambil keputusan. Sebenarnya tanpa saya harus menyarankan, dia juga udah paham bahwa memang dalam situasi sekarang omongan sedikit apapun kadang bisa diteliti atau kadang orang bisa mencari celah untuk mencari kesalahan kita, dan dia juga tahu lah bagaimana nanti kedepannya untuk lebih hati-hati dalam berbicara, walaupun ya kembali lagi sebenarnya salah atau tidaknya itu. Hari pertama bulan suci Ramadan, jadi pas kebetulan di waktu subuh itu udah ngerasain mules kata Nadianya, jadi Iki sempatkan untuk meluncur ke Bandung, karena kemarin sebelum Nadianya dibawa ke rumah sakit, itu 3 hari sebelum dibawa ke rumah sakit dia mulus itu udah positif COVID. Jadi kemarin itu sempat itu memang udah stay di Bandung, tapi karena keluarga semua di Bandung itu terjangkit penyakit COVID, jadi Iki harus pulang dulu ke sana gitu. Jadi nggak bisa bareng-bareng dulu. Nah kebetulan pas sudah dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah lancar lahirannya, dan Iki usahain juga tadi walaupun sebentar bisa ketemu sama Nadianya. Alhamdulillah normal ya, walaupun agak sedikit lama karena mulasnya Nadia itu katanya kemarin ngabarin ke Iki itu dari jam 1, terus sudah dibawa ke rumah sakit sama ibu yang punya perumahan. Alhamdulillah ibunya baik banget, Masya Allah, terima kasih banyak. Disuruh pulang dulu, masih pembukaan 2, terus habis subuhan Iki ke masjid, Nadia ngabarin lagi bahwasanya udah benar-benar sakit banget, jadi udah dibawa sama si ibu perumahannya ke dokter yang memang benar-benar keluarga Nadia juga ada bekerja di situ, jadi ada yang jagain. Lahirnya itu pukul 9.33. Jenis kelaminnya Jenis kelamin alhamdulillah laki-laki. kondisi saat dilahirkan sehat sampai sekarang Alhamdulillah sehat, dan bayinya juga sehat, nggak rewel banget, dan ibunya juga alhamdulillah udah agak sedikit siuman. Karena memang itu di suasana ini ya, habis Nadianya COVID, Iki juga disuruh pulang dulu sama keluarga yang di Bandung. Jadi Iki di sana pas kebetulan Iki lagi di jalan, bayinya udah lahir. Tapi Iki sebelumnya itu memang udah video callan terus, nyemangatin Nadianya juga, dan lagi ngusahain sama manajer bahwasanya Iki cut dulu ya untuk acara di TV-nya, karena pas momen pada saat itu juga Iki ada on air live di TV. Jadi berusaha untuk kontak ke manajer, dan manajer nyampaikan ke pihak stasiun televisinya, alhamdulillah masih dikasih keringanan. Jadi Iki langsung bisa berangkat ke sini. Sepanik apa mukanya Iki, cuman berarti pasti Iki nggak mikir panjang mau on air mau apa, ditinggal pasti badan. Pasti urusan manajer aja itu yang untuk koordinasi ke sana. Kemarin itu sempat Iki standby lama di Bandung nungguin, karena kebetulan keluarga yang di Bandung juga sempat terjangkit dan terpapar virus corona. Jadi memang mengisolasi lebih baik, berpisah dulu nih dengan keluarga yang di sana untuk mengurangi penularan. Jadi makanya Iki balik dulu ke Jakarta nunggu kabar dari sana, karena di sana juga mau standby lagi rame-ramenya untuk COVID. Video juga yang mungkin bukan anak aja udah berasa ya di Indo, apalagi Iki sendiri sebagai selaku dari ayahnya sang anak gitu. Jadi mungkin merasa lah bahwasanya wah nggak bisa maksimal nemanin, apalagi sekarang juga anak dan ibunya juga diisolasi. Ya itulah anugerah yang luar biasa di COVID ini. Jadi banyak pasti hikmah. Terus ketemu dengan orang-orang banyak, ya terus imun tubuhnya juga masih kurang fit, ya, makanya dijangkit positif. Dan jadi seminggu sebelum lahiran lah. Seminggu sebelum lahiran sudah tahu positif. 5 hari. Kondisi melahirkan yang tidak aman seperti begini itu sangat berbahaya. Jadi itu bisa menularkan pasien lain, bisa menularkan juga tenaga medisnya, bisa juga menularkan bayi-bayi yang baru lahir di ruangan itu.
outcome atau kondisi bayinya saat dilahirkan juga biasanya nggak sebagus kalau ibunya dalam kondisi sehat. Artinya besar kemungkinan bayinya akan masuk ke dalam NICU atau suatu unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir, dan biasanya bayi ini juga akan dilahirkan dalam kondisi Apgar score atau kebugaran yang lebih rendah daripada kalau ibunya adalah seorang ibu yang sehat dan bukan terkena COVID. Untuk sementara waktu, insya Allah Iki juga lagi ngobrolin itu tadi, cara kepala dingin. Iki nggak mau yang cara kepala yang satu yang emosi lagi capek segala macam, nggak. Yang penting sama-sama mau, sama-sama kita, insya Allah Bismillah aja. Dan kedepannya nanti insya Allah dia akan diobrolin lagi seperti apa. Menunjukkan asli dari pihak penggugat ya, ada beberapa dari pihak penggugat itu ada beberapa bukti yang belum ada aslinya, hari ini ditambah. Kemudian dari kita pembuktian aja, ya pembuktian bahwa selama ini kan Aska dituduh selingkuh gitu kan, kita buktikan bahwa itu tidak ada. Di samping itu dari Mbak Nindi juga tidak pernah bisa membuktikan bahwa terjadi perselingkuhan. Kita serahkan bukti yang kita tuduh kemarin, ada pil gitu, tapi nggak boleh diungkap di sini, itu kan rahasia. Jadi apa yang kita sampaikan di dalam tidak boleh keluar, gitu ya, karena ini kan sidang tertutup ya. Wah itu kan ada isu, nggak ada. Kayak kemarin misalnya masalah selingkuh, nggak ada bukti, saksi ibunya kemarin cerita aja sih, itu pun cerita versi dari Mbak Niti. Jadi nggak ada saksi-saksinya, itu nggak ada. Sudah sehat, sempat kena COVID ya sudah sih. Sudah balik ke rutan ya. Karena emang bener-bener mengandung aja, memang lagi pertama tuh Anissa kan sakit, pertamanya sakit, terus ternyata karena sakit itu nggak sembuh. Anissa kira kenapa ini kok mual terus, lemes terus, sampai akhirnya Anissa ke rumah sakit, ternyata Anissa hamil. Disambut lagi dengan momen-momen yang kayak gitu, jadi Anissa jujur aja Anissa nggak terlalu yang mengikuti. Apalagi Anissa jarang main handphone selama hamil itu. Jadi biasa aja sih. Mungkin karena emang sibuk masing-masing. Dari yang setelah Anissa keluar juga kan misalnya sibuk, Anissa juga sibuk. Jadi udah jarang. Tetapi untuk ya Anissa mah selalu mensupport mereka gitu. Semoga mereka bisa berkarya lagi, bisa terus aktif lagi gitu, karena mungkin ini ujian juga. Semoga kalian sehat-sehat lah, terus bisa bangkit kembali. Lah kita percaya aja Allah yang atur semuanya, Allah yang udah atur rezeki kita masing-masing. Jadi percaya aja, dan Anissa yakin masih banyak yang sayang dan suka sama Sabia. Anissa sih, selama Anissa kenal Nisa ini, dia orang yang kuat. Menurut Anissa, Nisa ini mampu. Jadinya Anissa juga nggak terlalu yang khawatir atau gimana, karena Anissa yakin bisa mampu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.